online service. Tema bulan ini adalah True Freedom in Christ dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada hari ini Tuhan Yesus, kami dapat bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan, yang sebentar juga kami akan memulai ibadah kami. Kiranya ibadah kami ini sempurna atas-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, campur tanganlah atas segala apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Enjoy the worship. Shalom milenial, Shalom JC, Youth Lewi Mitra 10. Kembali lagi kita bersama-sama hadir untuk memuji Tuhan, amin. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu, mari kita bersuka cita walaupun dalam keadaan pandemi. Mari kita berikan yang terbaik dari rumah-rumah kita masing-masing. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan yang luar biasa. Yeay. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Mari kita ulang pujian ini bersama-sama dari awal, teman-teman. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya, amin, 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 haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Mari kita tepuk tangan sama-sama, teman-teman. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus
Terima kasih Bapa. Engkau telah mengumpulkan kami di sini Bapa, untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena saat ini Tuhan, kami ingin lebih sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Sertai Tuhan, sertai kami Tuhan, karena kami tahu juga bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam hidup kami Bapa. Hanya Engkau ya Tuhan yang mampu mengeluarkan kami dalam masa kesesakan, kesukaran. Yes Lord, fill us with your presence Lord. Sertai kami selalu ya Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenang jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita ulang pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hanya Engkau yang setia di dalam hidup kami Bapa. Yes, Jesus. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Jesus, sembah Dia, sembah Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, karena hanya Engkau yang selalu ada untuk kami Bapa. Izinkan kami untuk mengucap syukur kepadamu Yesus. Terima kasih Bapa. Yes, worship Him, yes. Thank you Jesus, karena hanya Engkau yang mampu menolong kami di saat kapanpun kami berada, di dalam keadaan susah, di dalam kesesakan. Hanya Engkau Yesus yang mampu memberikan pertolongan yang ajaib. Engkau memberikan tangan-Mu kepada kami Tuhan. Yes, Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord, for your amazing grace in our life. Hallelujah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan di seluruh semesta Tuhan, di seluruh dunia. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Raja yang layak Tuhan. Yes, terima kasih. Oh, Jesus, thank you Lord. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, kami sembah Kau Tuhan di hadapan-Mu. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
sorak bagi Tuhan. Haleluya. Shalom millennials, kembali lagi di hari Minggu ini kita akan sama-sama beribadah. Dan sebelum kita mulai sharing hari ini, bersama-sama tuntun kita semua dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini, Kau telah menjaga kami. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah sampai hari ini. Semua hanya karena kebaikan, kemurahan-Mu Bapak. Setelah kami akan mendengarkan, sharing, mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Kau pakai mulut bibir hamba-Mu, biarlah semuanya apa yang ingin Kau sampaikan ke milenial semua, biarlah pesan spesifik untuk setiap teman-teman milenials yang ada, Kau sampaikan bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Oke, untuk bulan ini, tema bulan ini adalah tentang kemerdekaan. Seperti kita tahu semua, bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekarang udah berumur kurang lebih 76 ya, teman-teman. Gue akan share, membagikan satu hal yang mungkin sebagai orang Kristen ini hal yang esensial bagi kita semua dalam kehidupan kita, kehidupan kita secara kerohanian atau kehidupan sehari-hari, teman-teman. Gue mau share tentang true freedom in Christ. Di sini gue dikasih ayat mengenai tema ini tentang kemerdekaan sejati dalam Kristus. Mungkin kita sama-sama bisa buka di Galatia 5 ayat 1. Gue bacain buat teman-teman semua. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Sebentar. Berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Gue mau menganalogikan kemerdekaan Indonesia ini, kemerdekaan dalam kehidupan kita dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana prosesnya bangsa Indonesia merdeka dari yang dulunya dijajah oleh Jepang dan Belanda, teman-teman. Gue membagi dalam 3 hal bagaimana bangsa Indonesia memerdekakan dirinya. Kemerdekaan ini bisa dibilang satu perjuangan yang sangat-sangat bisa bilang memakan korban jiwa juga. Kalau teman-teman bisa flashback kembali atau pernah dulu diajarin atau sekarang lagi diajarin sejarah tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, banyak pejuang-pejuang yang rela memberikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia gitu. Di sini gue mau bagi dalam 3 hal, yaitu adalah bagaimana bangsa Indonesia akhirnya dari yang tadi dijajah sampai merdeka. Tahap-tahapan apa aja sih? Pertama, bangsa Indonesia itu mereka menyadari atau realize bahwa mereka kalau mau merdeka, mereka tuh harus memperjuangkan kemerdekaan itu. Tapi kebanyakan dari setiap bangsa Indonesia waktu itu, mungkin yang tahu cuma beberapa orang aja yang ada di daerah pusat atau di daerah-daerah tertentu, tapi di daerah yang sedikit pedalaman dan tidak mendengarkan info tentang kemerdekaan, bahwa bangsa Indonesia punya chance, punya harapan untuk merdeka, mungkin mereka belum tahu. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita pakai, teman-teman. Setiap kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Waktu Tuhan Yesus disalib di Golgota berapa 2000 tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan sudah memerdekakan kita dan Dia sudah bilang bahwa ini semua sudah selesai, teman-teman. Tapi sadar nggak kita kalau kita udah benar-benar merdeka gitu? Di sini yang gue mau kasih tahu juga ke teman-teman adalah banyak kenapa juga orang yang sudah merdeka tapi mereka tidak merasa merdeka. Bahwa kenapa mereka seperti itu? Karena mereka melihat bahwa mereka udah hilang harapan akan kemerdekaannya mereka sendiri. Atau kita merasa kita udah hilang harapan itu, bahwa kita udah nggak bisa merdeka lagi, gue udah nggak bisa bebas dari dosa A, dosa B, dosa C, orang tua gue udah kayak gini, nggak bisa lagi diselamatin lah keluarga gue, atau kesembuhan sakit gue udah kayak gini, gue nggak bisa disembuhkan lagi. Tapi satu hal yang pasti teman-teman yang mau gue ingatkan juga ke teman-teman semua di masa kayak gini, bahwa teruslah berharap dan akuin bahwa kita tuh punya Tuhan yang bisa membawa kita dari sakit ke kesembuhan, dari masa depan pemikiran masa depan yang suram dengan ke masa depan yang penuh harapan. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Jadi jangan pernah sampai kita kehilangan harapan. Mungkin gue akan bacakan di Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Buat teman-teman yang kehilangan harapan, please, mulai lagi lah bangun harapan itu sendiri.
Gak ada yang bisa ngebangunin itu kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Soal harapan. Karena di Alkitab juga tuliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau misalnya kita tidak berharap, bagaimana kita beriman, teman-teman? So, ini esensial banget. Poin pertama, kita harus realize, kita harus sadar bahwa kita sudah dimerdekakan Tuhan. Setelah kita sadar bahwa kita sudah dimerdekakan, seperti bangsa Indonesia sendiri mengklaim bahwa dirinya sudah merdeka. Dengan cara apa? Waktu itu tanggal 17 Agustus 1945, Presiden Bapak Insinyur Soekarno bersama dengan mewakili bangsa Indonesia, Pak Muhammad Hatta, memproklaim bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Apakah saat itu sudah benar-benar merdeka? Tentu belum. Masih ada Jepang, masih ada bangsa-bangsa yang masih mau ingin menjajah bangsa Indonesia. Tapi Soekarno tahu bahwa ketika kita mengklaim bahwa kita merdeka, itu kemerdekaan itu memang sudah didapatkan. Kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita mengakui bahwa kita sudah merdeka dari dosa dan lain sebagainya, kita harus memperkatakan itu, teman-teman. Bahwa gue udah bebas, Tuhan yang udah menyelamatkan gue dari segala dosa-dosa gue, dari segala kekelaman gue, dari segala masa lalu gue yang suram. Kenapa zaman dulu kalau kita dengar pidato, pemimpin itu selalu akan bilang merdeka. Bahkan sampai sekarang, banyak pemimpin partai atau orang-orang yang ingin berorasi, pasti itu ngomong merdeka. Karena kemerdekaan itu harus diklaim. Makanya itu sendiri, kita harus mengklaim bahwa kita sudah merdeka. Dikatakan, diucapkan, sampai telinga kita mendengar. Karena juga dari firman dibilang kan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, yang tertulis di Roma 10:17. Jadi sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, klaim bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Ketika ada godaan atau apapun, kita bisa klaim bahwa kita sudah merdeka dan kita udah gak mau balik lagi ke kehidupan kita yang lama. Kita mau ke kehidupan yang baru sama Tuhan, masa depan yang cerah yang udah Tuhan sediakan buat kita. Selanjutnya, apakah sudah merdeka? Sudah, tapi belum, istilahnya apa ya? Belum secara keseluruhan. Karena waktu itu bangsa Indonesia belum dapat pengakuan dari tempat-tempat lain, dari negara-negara lain. Nah, perjuangannya masih banyak. Mungkin setelah tahun 1945 teman-teman masih, kalau dulu belajar sejarah juga, ada perang ini, perang itu, perang Surabaya, Bandung Lautan Api, dan lain-lainnya. Perjuangan-perjuangan di daerah-daerah. Hal itu yang men-trigger, intinya adalah tanggal 17 Agustus itu yang men-trigger buat orang-orang di luar sana yakin bahwa bangsa Indonesia merdeka. Balik lagi kayak tadi, poin pertama, soal realize, dimana berharap lagi. Kita harus sadar bahwa kita sudah merdeka. That's why kenapa kita berharap bahwa kita bisa merdeka secara sesungguhnya. Ada kan kalau misalnya di banyak sejarah juga ada tulisan, ada teori de jure dan de facto ya. Jadi kita benar-benar pure merdeka. Itu harus diperjuangkan. Awalnya apa? Berharap tadi, kita udah klaim. Lalu selanjutnya adalah poin ketiga yang mau gue bahas adalah fight for it. Gitu. Kita harus fight untuk kemerdekaan itu juga. Karena orang-orang di sekeliling kita atau musuh-musuh kita pasti akan terus mengincar sampai benar-benar sampai habis, sampai selesai, sampai kita selesai hidup. Musuh itu akan selalu mengincar kehidupan kita. Iblis itu akan selalu mengincar kehidupan kita untuk supaya kita ngelakuin dosa lagi, jatuh lagi, mental breakdown lagi, ngalamin insecure lagi, untuk menjatuhkan kita supaya kita mikir bahwa kita nggak punya masa depan gitu. Padahal itu semua adalah itu adalah kebohongan yang dibuat oleh iblis supaya kita nggak bisa hidup mencapai potensi kita 100%. That's why kenapa kita harus fight for it. Tapi di sini yang mau gue kasih tahu adalah bahasa Indonesia mereka oleh karena pahlawan-pahlawannya. Gue juga mau kasih tahu gini, bayangin hidup seseorang bisa berubah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dan kita membantu atau memerdekakan teman-teman kita, keluarga kita, kakak adik, orang tua. Bagaimana kita bisa memerdekakan
orang-orang di luar sana gitu. Banyak orang-orang di luar sana yang mungkin pada saat-saat ini juga terjatuh karena kita tahu situasi pandemi seperti sekarang, di mana semua orang dalam keadaan yang susah. Banyak mereka yang tidak memiliki pandangan yang jelas ke depan akan seperti apa. That's why makanya mereka mengambil keputusan-keputusan yang mungkin salah dan tidak bisa, mereka nggak ngerti keputusan yang mereka ambil itu gitu. Kita sebagai anak Tuhan harus jadi pelita, harus jadi terang mercusuar gitu, yang bisa menerangi bahwa ini loh hal yang benar tuh seperti ini, kita jangan seperti ini. Tapi gue yakin percaya sebelum kita membantu seseorang untuk keluar dari kemerdekaannya, pasti kita sudah dimerdekakan terlebih dahulu, dan kita berjuang juga. Gue yakin di luar sana juga banyak teman-teman yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, merasa bahwa dirinya sudah dimerdekakan, benar-benar merdeka dari dosa gitu. Gue yakin teman-teman juga bisa membantu orang-orang sekitar kalian bagaimanapun caranya untuk bisa merdeka juga. Di sini buat teman-teman yang masih merasa, aduh kak, gue masih melakukan dosa A, melakukan dosa B, gue masih suka begini begitu, satu hal yang mungkin salah gitu. Buat teman-teman yang gue kasih tahu adalah fight for it itu bukan berarti kalian yang fight, bener-bener fight ya. Kalau di kita ditulis bahwa kita sudah dimerdekakan atas maut dan dosa, dan itu adalah semua karena Tuhan. Perjuangannya itu Tuhan yang berjuang, Tuhan yang udah membayar kita lunas. Itu bukan tagihannya, billsnya bukan kita lagi, billsnya udah Tuhan bayar, dan itu udah lunas 2000 tahun lalu. Kita nggak perlu takut, tapi tugas kita cuma satu, jangan sampai kita terjerat lagi, itu doang. Dosa itu udah nggak punya kekuatan, dosa itu nggak ada kekuatannya, cuma kita yang slave, teman-teman. Ngerti ya? Ketika mungkin teman-teman melihat sesuatu pertandingan MMA atau apapun itu, dimana kalau misalnya anggaplah musuh kita, lawan kita adalah musuh, itu adalah dosa gitu. Kalau dosa itu masih bisa nonjok kanan kiri, itu waktu dulu sebelum Tuhan membebaskan kita. Saat ini musuhnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi di sekeliling kita, di arena kita itu banyak jebakan-jebakan, banyak trap yang sudah diberikan oleh musuh kita. So itu yang harus kita tanggulangi supaya kita jangan sampai terjatuh lagi. Padahal musuhnya sudah terjatuh, musuh itu sudah kalah. Dosa itu udah gak ada kekuatannya apa-apa lagi gitu. Tuhan sudah menang atas maut dan dosa. That's why kita pasti juga bisa menang. So fight for it dalam hal ini berarti kalian cuma cukup fight untuk tidak terjatuh. Kita cuma cukup fight untuk tidak terjatuh dalam dosa-dosa yang masa-masa lalu yang kita hidupi gitu. Dengan cara kita tidak hidupi dosa itu lagi. So fight for it buat teman-teman. Tapi gue juga kasih tahu teman-teman gak usah khawatir. Ada tulisnya di 2 Tawarik 20 ayat 17. Gue akan buka juga 2 Tawarik 20 ayat 17. Sebab dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Ini waktu itu ketika Yehuda dan Yerusalem disuruh bertempur sama Tuhan ya, untuk mengambil kota. Ayat 17. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kita mau anak-anaknya itu tidak jadi anak yang gampangan, yang ketika dapat masalah sedikit down atau dapat tantangan sedikit merasa gue kayak cemen atau gue kalah. Enggak, teman-teman. Tuhan sebagai Tuhan dan Bapa kita mau kita untuk selalu next step yang naik dan tidak turun. Next stepnya tuh selalu naik, dan ujian-ujian yang bukan Tuhan berikan, yang ada dalam kehidupan kita itu Tuhan sudah bilang dan Tuhan sudah janjikan dalam firman-Nya bahwa ujian yang tidak akan melebihi daripada kekuatan setiap kita. Dan ujiannya Dia itu pasti gak akan lama-lama, gak akan selama-lamanya, tapi proses itu memang akan selalu ada selama kehidupan kita. Tapi Dia berjanji, teman-teman, bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Janji itu yang harus selalu kita pegang.
karena itu mungkin akan jadi harapan kita, dasar untuk kita berharap lagi. Mungkin saat ini dari saat pandemi ini banyak kita yang terseok-seok jalannya, mungkin agak susah untuk maju ke depan. Terus berharap teman-teman lihat bahwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Tuhan juga pernah mungkin, Tuhan mengerti lah perasaan kita. Tuhan ngerti bagaimana keadaan kita, kondisi semuanya. Gak mungkin dia ngerti, dia maha tahu. Tapi gimana caranya saat ini kita melihat kondisi, bahwa kita harus terus berharap sama Tuhan. Ada satu ayat yang menurut gue ini jadi kekuatan dasar, kekuatan gue saat ini, di saat masa-masa pandemi ini. Itu ada di Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gue suka bahasa Inggrisnya dari King James Version. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Di sini kita lari, tapi tidak akan menjadi lesu, dan kita berjalan tidak menjadi lelah. Jadi intinya adalah ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ketika kita berharap dan berseru menunggu Tuhan untuk jawaban itu akan datang, kesembuhan itu datang, mujizat itu datang, berkat itu datang. Ketika kita menanti-nantikannya dalam doa dan penyembahan, pasti kita akan kembali, kekuatan kita akan kembali untuk melewati segala macam tantangan lagi dalam hidup ini, melewati pandemi lebih khususnya. Kita akan berjalan, tapi kita tidak sia-sia perjalanan kita, tidak menjadi lelah. Kita berlari, tapi kita tidak melesu. Jadi kita bisa berlari terus-terusan. Ini janji Tuhan yang harus kita pegang, dan sebisa mungkin kita pegang selama hidup kita, tidak cuma di masa pandemi. Kita nggak tahu setelah pandemi ini akan ada apa, setelah mungkin nextnya ada, mungkin ada pandemi lagi, tapi kami jangan sampai kejadian yang sampai hal ini terjadi lagi. Tapi kita nggak ada yang tahu, kita sudah ada pada akhir zaman, teman-teman. So pesan gue buat millennials, teman-teman millennials semua, terus berharap sama Tuhan, pegang 3 poin tadi mengenai kemerdekaan, bahwa kita harus realize, kita sadar kembali bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita. So mulai berharap, dan kita juga harus mengklaim bahwa kita sudah dimerdekakan, kita sudah merdeka. Lalu kita fight untuk kemerdekaan itu. Itu aja teman-teman, buat teman-teman semua. Gue harap teman-teman bisa mengerti pesan-pesan yang sudah gue sampaikan, apa yang gue dapatkan dari pesan hari ini. Mungkin teman-teman yang sedang lagi dalam keadaan isoman ataupun itu, gue berdoa untuk kesembuhan teman-teman semua yang sedang mengalami kesusahan, biar Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang kuatkan. Yuk, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, syukur buat hari ini, buat kasih setia Tuhan sampai hari ini kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Berkati buat firman yang sudah Hamba sampaikan Tuhan, biarlah firman yang sampaikan dapat menjadi rema bagi kehidupan para milenial semua, dimanapun mereka berada saat ini, dan dapat tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah lebat, dan buahnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, teman-teman mereka, rekan sekerja mereka, siapapun, dimanapun mereka berada, dimanapun kami berada, kami dapat menjadi contoh, menjadi terang, menjadi jawaban bagi setiap persoalan yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin terus kami di masa-masa ini Tuhan. Kami yakin percaya Kau tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Gimana teman-teman firman Tuhan hari ini? Gue percaya kalian semua diberkati. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetap bersukacita dalam Tuhan, mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatannya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Do it for God, dress up millennial.